Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambah pembelajaran dan menyusun jadwal pembelajaran di Dapodik versi 2020B yang untuk semester genap di tahun 2020. Oke teman-teman, sekarang kita berada di tampilan home dari aplikasi Dapodik Dasmen. Sekarang kita login atau masuk menggunakan username, kemudian isikan password. Oke, ini pemberitahuan tentang pembaharuan yang ada di versi terbaru yaitu 2020B. Oke, ada 14 poin. Oke, nanti teman-teman bisa baca poin per poinnya. Oke, sekarang kita tutup saja dulu. Kemudian kita sekarang berada di tampilan beranda dari aplikasi Dapodik Dasmen. Selanjutnya kita pilih rombongan belajar. Oke, yang pertama kita akan menambah pembelajaran dulu sebelum menyusun jadwal, karena jadwal bisa dibuat atau disusun setelah pembelajarannya ada. Oke, jadi sekarang kita ambil rombongan belajar dulu, kemudian pilih regular. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat pembelajaran. Yang pertama kita harus tambah dulu dengan mengklik menu tambah, kemudian kita pilih kelasnya. Oke, kita ambil kelas, kemudian tingkat pendidikannya kita double klik untuk supaya bisa melihat drop down. Kita klik drop downnya, kita ambil kelas 7, kemudian kurikulum juga seperti itu, double klik. Oke, ambil kurikulum sesuai dengan sekolah teman-teman, dan sekarang sepertinya semuanya wajib menggunakan kurikulum 2013. Kemudian nama rombel kita ketik manual, kelas 7. Kemudian kita pilih wali kelasnya. Di menu drop downnya sudah tersedia nama-nama guru yang ada di sekolah kita. Oke, untuk kelas 7 itu adalah Pak Duha. Kemudian ruangnya kita ambil kelas 7, dan moving class dan kebutuhan khusus itu tidak ada, maka untuk rombel pertama sudah selesai, maka kita tekan tombol simpan. Oke, tersimpan. Kemudian kita lanjut membuat kelas selanjutnya dengan cara yang sama, yaitu melalui menu tambah. Kemudian kita tentukan kelasnya tetap menggunakan kelas, tingkat pendidikannya kita rubah menjadi kelas 8, dan kurikulumnya sama menggunakan kurikulum 2013. Nama rombelnya ketik manual kelas 8. Kemudian wali kelasnya kita pilih kelas 8 itu Bu Iin. Kemudian di ruangnya itu kita ganti menjadi kelas 8A, karena sebelumnya kelas 8 itu ada 2 kelas. Oke, kemudian di sini selesai, kita klik tombol simpan. Oke, sekarang sudah 2 kelas kita buat untuk pembelajaran. Kalau mau ditambah kelas-kelas yang lain juga boleh, misalnya kelas 8A, 8B, atau kelas 9. Jadi itu tergantung sekolah kita punya rombel berapa. Selanjutnya untuk membuat pembelajaran kita pilih atau kita sorot kelas atau rombel yang akan kita buat pembelajarannya. Oke, ini tandanya berubah warna, itu artinya kelas yang dipilih. Kemudian kita tekan tombol pembelajaran. Oke, tampillah di sini nama-nama mata pelajaran yang akan kita masukkan ke kelas rombel kelas 7. Kita mulai dari pendidikan agama Islam. Ini juga disesuaikan dengan sekolah teman-teman. Kalau misalnya di sekolah teman-teman peserta didiknya ada beberapa agama, maka sesuaikan dengan mata pelajaran yang ada. Oke, kebetulan sekolah saya 100% beragama Islam, maka yang diisi hanya adalah agama Islam. Oke, di sini kita double klik untuk mendapatkan drop down untuk guru yang mengajar di pendidikan agama Islam. Oke, kita ambil di sini untuk gurunya adalah Ibu Nur Hasanah. Kemudian SK mengajarnya ini bisa dimasukkan manual atau di copy dari tempat lain, jadi tinggal paste saja di sini.
Kemudian tanggal SK-nya itu kita buat tanggal pertama masuk sekolah di awal semester, yaitu tanggal 8. Oke, jamnya 3 jam dan maksimal juga 3 jam. Oke, udah otomatis. Oke, selanjutnya mata pelajaran selanjutnya adalah PKN. Sama dengan yang tadi, kita pilih gurunya. Ya, di sini kita ambil guru PKN itu adalah Ratmita, Ibu Ratmita. Kemudian untuk SK mengajarnya itu biasanya SK mengajar itu sama satu untuk semua. Oke, kita copy paste lagi. Kemudian tanggalnya juga sama, tanggal 8 Januari. Oke, jamnya itu maksimal 3 dan pembelajarannya 3 jam. Oke, dan semuanya kita isi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di rombel kelas 7. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ada IPA. Oke, jadi teman-teman isi nanti semuanya seperti yang di atas. Oke teman-teman, sekarang sudah kita isi untuk pembelajaran di rombel kelas 7. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai kita tekan tombol simpan. Oke, ini notifikasi untuk bahwa sudah tersimpan. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita pergi ke jadwal untuk menyusun jadwal pembelajaran. Oke, di sini kita pilih ruangnya, artinya rombelnya. Oke, kita ambil kelas 7 tadi. Oke, sekarang sudah bisa kita tambahkan untuk jadwal pembelajarannya. Di sini terlihat harinya dari Senin sampai Minggu. Yang kita isi Senin sampai Sabtu karena Minggu kita libur. Oke, caranya kita pilih Senin, kemudian kita pilih lagi tambah. Di sini kita pilih pembelajarannya apa dengan gurunya, semuanya sudah ada di sini, jumlah jamnya juga. Oke, misalkan yang jam pertama itu kita belajar agama. Oke, kemudian di sini lokasi jamnya itu 3 jam. Ini bisa kita atur apakah langsung satu kali masuk itu langsung 3 jam atau mau 2 jam atau mau 1 jam, itu bisa diatur. Oke, kita misalkan ini kita langsung 3 jam. Kemudian mulainya adalah di pembelajaran ke-1. Oke teman-teman, kalau nanti mengisi untuk pembelajaran hari Senin itu biasanya kita kan kalau di lapangannya jam pertama itu adalah upacara bendera, tetapi untuk di Dapodik itu tetap harus kita buat pembelajarannya itu adalah pembelajaran pertama, karena kalau misalnya kita ikuti dengan jadwal di lapangan, kita buat pembelajaran kedua, maka otomatis dia invalid atau tidak bisa disimpan, kodenya nanti berwarna merah. Jadi tetap kita buat di Dapodik itu pembelajaran pertama, baru kita simpan. Oke, selanjutnya kita tambah lagi karena satu hari itu biasanya 6-7 jam atau 6-8 jam tergantung sekolahnya. Oke, kemudian kita tambahkan untuk pembelajaran kedua, misalnya setelah itu kelas 7 nya itu belajar PJOK misalnya. Oke, jumlah jamnya itu 3 jam, biasanya olahraga langsung 3 jam tidak dipisah. Kemudian mulai pembelajaran adalah yang keempat, karena tadi agama sudah jam pertama sampai jam ketiga, otomatis selanjutnya adalah jam keempat. Oke, kita simpan lagi. Ya, sekarang sudah ada 6 jam pelajaran. Oke, kalau misalnya kita masih mau nambah, misalnya kita mau nambah 1 jam, misalnya kita tambah PKN di jam terakhir sebanyak 1 jam, karena sudah 7 tambah
upacara 1 jam udah 8, maka di sini tinggal 1 jam lagi kita masukkan di jam pembelajaran ke-7. Oke, kita simpan. Oke, jadi seperti ini teman-teman tampilannya ketika kita sudah menyusun jadwal pembelajaran. Oke, ini untuk hari Senin di kelas atau di rombel kelas 7. Kemudian nanti kita susun di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Caranya sama dengan yang tadi. Tetapi teman-teman tentu harus sudah punya draftnya yang sudah tersusun dari kelas 7, 8, 9. Atau misalnya ada kelas 7 itu rombelnya lebih dari 1, maka jadwalnya harus disusun betul-betul sehingga tidak ada bentrok dalam satu hari antara kelas 7, kelas 8, kelas 9. Guru yang mengajar sama di jam yang sama itu akan menyebabkan nanti warning atau invalid karena dan tidak bisa disimpan karena kodenya nanti akan berwarna merah, artinya jamnya bentrok. Oke teman-teman, kalau semuanya sudah diisi dan tidak ada yang bentrok, maka pengisian jadwal pelajaran sudah selesai dan ini otomatis tersimpan tanpa harus kita simpan. Demikian teman-teman cara menambah pembelajaran dan menyusun jadwal pembelajaran. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.